Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mendiksi, kembali lagi dalam podcast Katalis, kanal taks forma diksi, inspiratif dan solutif. Bersama saya Rokian Domanik dari Staf Divisi Kominfo, Forma Diksi Kuliah Politeknik Negeri Medan. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Untuk lebih dekatnya, kita akan perkenalan dengan narasumber kita hari ini. Kalau boleh, siapa namanya? Nama saya Dominikus Bang. Baik teman-teman semua, untuk memulai podcast kita kali ini, mungkin Abang boleh menjelaskan sedikit tentang profesi singkatnya, Bang? Saya Dominikus Sibarani. Saya mahasiswa penerima KIP Kuliah Politeknik Negeri Medan Angkatan 2024. Saya Prodi Administrasi Bisnis. Oke, baik Bang. Berarti Abang ini salah satu penerima beasiswa KIP Kuliah ya, Bang? Iya. Nah, oke Bang, kalau seperti itu, mungkin boleh diceritakan sedikit Bang pengalaman awal ketika mendapatkan KIP Kuliah ini, Bang? Pengalaman awal saya ketika mendapat KIP kuliah itu, ya tentu kita senang kan. Bagaimanapun kita senang dan juga bersyukur. Karena di sisi lain, KIP kuliah ini bisa membantu kita mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dan juga kita bisa meringankan beban orang tua kita, Bang. Kalau begitu, bagaimana tanggapan lingkungan sekitar Abang mengenai hal tersebut? Tanggapan di lingkungan sekitar saya yang terdekat dulu lah orang tua, karena kan orang terdekat kita orang tua. Nah tentu orang tua juga di situ kan senang juga, kemudian ya merasa teringankan lah bebannya, nggak perlu bayar uang kuliah lagi, nggak perlu bayar uang saku lagi, karena kan kita udah dikasih uang saku sama pemerintah juga dari KIP kuliah ini. Jadi untuk kebutuhan kuliah saya udah nggak perlu minta dari orang tua lagi, Bang. Oh, oke Bang. Tapi terkadang kan memang sangat kabar baik ketika kita mendapatkan kuliah ini tersebut. Tapi pasti ada dong Bang, kayak stigma orang gitu terhadap kita atau anggapan miring kita sebagai penerima kuliah ini. Kalau boleh tahu, stigma apa yang Abang dapat sebagai penerima kuliah ini, Bang? Stigma miring ya perkataan-perkataan orang yang nggak sedap lah. Banyak kan, apalagi di media sosial juga begitu. Mulai dari penerima KIP kuliah katanya orang kaya lah, orang yang berada. Katanya juga orang kuliah itu yang misal penerima KIP kuliah ini HP-nya yang bagus-bagus, misal iPhone lah gitu. Nah gitu Bang. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya kan nggak juga. Kalau kayak dari kita, sebenarnya kita kan keluarga bukan dari orang yang orang kaya. Kita ini juga kan dari orang yang kurang mampu lah kan. Jadi ya kenyataannya nggak dan juga kalau misalkan dibilang HP iPhone segala macamnya, dan ya kita tahu lah HP iPhone sekarang itu kan misalkan lah itu kan yang misal iPhone 11 atau 10 itunya orang banyak pakai sekarang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu kan harganya udah jatuh di bawah dan mungkin nggak lebih dari 5 juta lah. Jadi menurut saya, semisal ada mahasiswa KIP kuliah yang menggunakan HP yang dipermasalahan semisal iPhone itu, ya menurut saya fair-fair aja. Kenapa? Ya karena tergantung kebutuhan juga kan. Semisal nanti dia adalah seorang content creator, kan kita nggak bisa pungkiri dia butuh HP itu juga, dan untuk kebutuhan kuliah juga kan kita nggak bisa pungkiri ya harus menggunakan HP yang bagus juga. Jadi kalau dibilang hal-hal seperti itu ya menurut saya fair-fair aja, karena kembali ke kebutuhan dan juga kan kita pakai untuk jangka panjang. Ya seperti saya sendiri, mending kita beli barang yang sedikit harganya, kan bagi kita ya pasti mahal ya harga segitu ya. Mending kita beli harga yang sedikit mahal tapi bisa kita pakai dalam jangka panjang 5 tahun 6 tahun ke depan, baru kita bisa ganti lagi gitu Bang. Oke Bang, berarti sebenarnya banyak ya stigma yang didapatkan. Banyak. Namun sebenarnya ada nggak sih Bang itu fakta yang sebenarnya tentang mekanisme penerimaan KIP ini dan juga syaratnya? Kalau dari mekanisme penerimaan sama syarat-syarat penerima KIP kuliah ya. Iya. Sebenarnya kalau dari mekanisme ya kita pasti ikut dari awal. Kita dari mulai pendaftaran ke website KIP-nya. Nah kita pasti isi data-data semua kan. Dan itu perlu dokumen-dokumen yang perlu kita urus ke kelurahan dan lain sebagainya. Itu misalkan surat keterangan tidak mampu. Nah kemudian kita juga ikut tahapan seleksi seperti SNBP, UTBK. Kan kita harus ikuti juga mekanismenya. Kemudian setelah lulus pun kita UTBK atau SNBT, kita kan harus diwawancarai lagi sama pihak kampus supaya nanti datanya itu benar-benar valid, supaya nggak salah sasaran lah. Kemudian setelah itu barulah kita bisa ditetapkan sebagai mahasiswa KIP kuliah setelah diwawancara. Nah untuk syarat-syaratnya yang kurang lebih seperti yang tadi, kita harus
misal kita kita sewaktu SMA itu kita itu penerima KIP lah. Jadi kalau kita di kuliah kita bisa melanjutkan jadi penerima KIP. Kemudian kalau misalkan kita memang yang nggak ada KIP atau ada PIP, ya kita bisa urus surat keterangan tidak mampu ke kantor lurahnya. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini nggak ada masalah sih, karena kan kita benar-benar mengikuti tahap seleksi, kita benar-benar mengikuti aturan sampai kita benar-benar diterima sebagai mahasiswa KIP kuliah. Oke, berarti sebenarnya di balik stigma itu terdapat patah ya Bang? Ya, Oke, namun kalau boleh saya tahu Bang, sebelumnya menghadapi stigma ini apakah Abang mendapat dukungan dari teman, keluarga, atau dosen seperti itu? kalau dari dosen tentu, serius di dosen administrasi bisnis ya terkhususnya, karena kan saya administrasi bisnis. Nah, di administrasi di bisnis itu ada beberapa dosen yang memang kan dia paham juga lah bahwa mahasiswa KIP kuliah ini memang orang yang kurang mampu, bahwa mahasiswa KIP kuliah ini ada standar nilai minimumnya. Jadi ketika dosen-dosen itu tahu, dia berusaha memotivasi kami. Ketika kami nilai kami memang atau kami kurang aktif di kelas, ya kami terus didorong supaya saat kami nanti mendapatkan nilai kami nggak jauh di bawah standar minimum, tetapi nilai kami tetap tinggi. Kemudian untuk keluarga ya tentulah, karena ini kan amanah, orang tua pasti ya ingin yang terbaik lah, supaya nanti anaknya nggak ada kendala di selama perkuliahan. Kemudian nanti supaya nanti kita nggak menyia-nyiakan amanah ini dari pemerintah juga, karena kan ini program dari pemerintah. Jadi ya kita tetap didukung, tetap disokong supaya kita tetap berprestasi di kampus. Kemudian teman-teman apalagi kan biasanya kalau ada teman-teman yang kita kurang mampu, kadang kan nggak mau lah berteman sama kita, tapi kemudian teman-teman di kampus termasuk teman-teman kelas saya ya semuanya merangkul, nggak ada yang memang membeda-bedakan teman. Jadi semuanya tetap merangkul sesama mahasiswa administrasi bisnis dan juga sesama mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Oke, baik Bang. Untuk strategi yang digunakan untuk membuktikan bahwa penerima KIP kuliah itu bisa juga berprestasi itu bagaimana Bang? Ya oke. Tentu kan, semisal kita ingin membuktikan nih, kita tetap harus konsisten, ya kita harus tetap belajar, ya kita harus menjaga nilai akademik kita juga, jangan sampai hancur, dan kita harus ikut kegiatan-kegiatan seperti kompetisi. Kalau kompetisi ya banyak ya untuk pengembangan dirinya, misal P2MW, PKM. Kalau di administrasi bisnis terkhususnya itu ada IBAK, International Business Administration Competition. Nah di sana ada lomba typing speed lah. Nah kan khusus untuk skill kami sebagai seorang administrasi. Jadi di situ kami betul-betul dikembangkan diri, dan ya kita harus juga punya niat untuk mengembangkan diri kita, dan juga kita harus selalu konsisten supaya kita tetap bisa berprestasi di lingkungan kampus. Oke, baik Bang. Di balik kompetisi dan seperti lomba-lomba yang Abang ikuti, apakah sebelumnya Abang juga mengikuti organisasi atau kegiatan akademik? Terkhusus saya mengikuti organisasi. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Nah, di situ saya menjabat sebagai kepala biro. Nah, untuk hal-hal itu menurut saya penting bagi saya, karena bagaimanapun hal-hal tersebut bisalah mengembangkan soft skill saya. Mulai dari cara saya berbicara sekarang, saya mendapat dari banyak kepanitiaan organisasi yang saya jalani juga. Jadi untuk hal itu menurut saya penting untuk mengikuti organisasi. Nah, Abang kan ikut organisasi ya, salah satunya HMPS Administrasi Bisnis. Nah, dari organisasi ini, apakah bisa menumbuhkan kepercayaan diri Abang terhadap lingkungan luar seperti itu? Ketika saya mengikuti sebelum lah saya ceritakan sebelum aja dulu. Sebelum saya mengikuti organisasi mahasiswa ini, sebenarnya saya termasuk pendiam orangnya. Bukan pendiam sih, lebih ke takut ngomong. Kalau ngomong kan kita takut disalahkan. Ya, misal kalau ngomong salah sedikit, nanti kita langsung mikir, langsung overthinking. Jadi ya ketika saya masuk ke panitiaan, masuk ke organisasi, kepercayaan diri saya di sini sangat dibangun, karena kita benar-benar diberi kesempatan berbicara, tampil, dan percaya diri lah di depan orang lain.
Dari yang kita nggak berani tampil jadi berani tampil, dari kita yang nggak berani ngomong jadi berani sedikit untuk berbicara, kemudian dari kita yang dari sedikit berbicara jadi berani ngomong. Nah, kemudian dari situ mulai timbul rasa percaya diri, dan ya inilah contohnya saya sekarang, kita di sini untuk diskusi masalah-masalah mahasiswa KIP kuliah. Oke, baik Bang. Berarti benar-benar organisasi ini menumbuhkan kepercayaan diri Abang ya? Iya benar, organisasi ini benar-benar lah sangat berpengaruh bagi saya. Oke Bang, kalau boleh tahu sedikit tentang prestasi Abang yang didapat sebagai penerima GAP kuliah itu, boleh di-sharing Bang sama teman-teman kita? Terkhusus prestasi akademik saya itu bisa lah untuk IPK saya itu di atas standar minimum kita lah. Kemudian untuk di kelas saya itu kan kita di Politeknik Negeri Medan ini ada sistem ranking ya. Ya betul. Nah, di sistem ranking ini di 2 semester yang sudah saya jalani, saya nggak pernah keluar dari 10 besar, selalu di dalam lingkup itu, dan selalu nilainya konsisten, nggak ada turun, tapi tetap stabil. Kemudian untuk non akademiknya saya udah pernah membangun bisnis saya sendiri, cuman kan itulah membangun bisnis saya parfum udah saya jalankan. Kemudian karena memang kebanyakan kesibukan ya saya stop dulu karena berbagai kesibukan yang nggak bisa kita pegang semua. Jadi ya itulah beberapa prestasi-prestasi yang sudah saya jalani. Oke, sangat inspiratif ya teman-teman semua prestasi dari Abang Dominikus ini. Oke Bang, untuk selanjutnya itu mungkin ada motivasi nih dibalik untuk mencapai prestasi tersebut. Apa motivasi Abang dalam mencapai prestasi tersebut? Pertama untuk motivasi. Untuk motivasi sih ya pastilah karena kan ada orang tua yang harus kita banggakan juga kan. Kemudian ada amanat dari pemerintah lah khususnya karena kan kita dapat beasiswanya dari pemerintah. Jadi ada amanat dari pemerintah yang nggak bisa kita sia-siakan. Kita udah dibayari kuliah, kita udah dikasih kesempatan untuk kuliah, masa kita sia-siakan? Jadi menurut saya kita harus improve diri lah, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk motivasi saya. Kemudian harus kita bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Masa kita udah kuliah kita nggak ada dapat hasil apa-apa. Jadi itulah untuk motivasi saya yang membuat saya akhirnya bisa semangat untuk berkuliah. Oh, oke Bang, dibalik motivasi itu, nah boleh mungkin disampaikan pesannya kepada masyarakat Bang biar teman-teman semua itu nggak memandang mahasiswa di kuliah itu sebelah mata begitu. Ini boleh dikasih pesannya. Untuk masyarakat luas lah ya. Ya, betul. Ya kami tahu kami ini memang mahasiswa yang kurang mampu lah. Tapi kan tujuan kami di sini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kemudian kami di sini untuk mendapatkan kesempatan lah untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi kami pun di sini berjuang. Bukan yang malas-malasan, bukan yang gimana-gimana sampai kami harus ambil beasiswa ini. Enggak. Kami memang orang yang memang nggak mampu, dan kami yang ingin mencari kesempatan untuk bisa mendapat pendidikan di kuliah di perguruan tinggi. Jadi untuk masyarakat sekitar ini kami berharap ya hilangkanlah stigma-stigma buruk tentang mahasiswa KIP kuliah ini. Nah itu sih Bang. Oh, oke Bang. Nah, jadi memang betul ya teman-teman semua, kita tidak boleh memandang mahasiswa KIP kuliah itu hanya dari pandang sebelah mata saja, karena mahasiswa KIP sebenarnya bisa berprestasi juga, sama seperti mahasiswa lainnya. Namun mungkin boleh dikasih tips Bang, kan Abang tadi kuliah usaha kan? Ya. Usaha parfum ya Bang? Parfum. Nah, untuk usaha tersebut mungkin boleh Abang kasih tips nih biar tetap semangat dalam menjalani usaha itu maupun untuk melanjutkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk usaha sebenarnya harus berani ngambil resiko aja. Karena ketika kita nggak berani ngambil resiko ya pasti kita nggak akan berani melangkah juga. Jadi ya apapun yang mau kita jalani, apapun yang mau kita hadapi ya pasti kita harus berani ngambil resiko aja. Jadi untuk teman-teman yang lain misalkan ada yang mau juga berbisnis, ataupun ada yang teman-teman lain yang mau melakukan hal-hal sesuatu yang besar, intinya harus berani. Kita udah dikasih kesempatan, jangan sia-siakan, dan harus tetap konsisten ke depannya. Oke. Terima kasih Bang atas sharing-sharingnya hari ini yang sangat inspiratif tentunya ya Bang, dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa kuliah maupun mahasiswa reguler.
Oke teman-teman, jadi dapat diambil kesimpulan dari podcast kali ini bahwa mahasiswa KIP kuliah itu tidak boleh dipandang sebelah mata saja. Tetapi mahasiswa KIP kuliah juga bisa bersaing untuk terus melanjutkan prestasi dan mengarah ke arah versi yang terbaik. Saya Rofian Domai dari Staf Divisi Kominfo bersama narasumber Bang Dominikus Gabriel Subarani pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Semoga podcast kali ini bisa menjadi motivasi dan menambah wawasan teman-teman semua. Untuk kata akhir, mungkin boleh dikasih kata-kata untuk teman-teman kita, Bang. Oke, untuk teman-teman semua yang ya lagi sibuk-sibuknya kuliah, yang lagi sibuk-sibuknya dengan tugas, tetap semangat, konsisten terus. Apalagi untuk teman-teman yang masih soltip kuliah, tetap semangat, jaga tetap nilainya tetap konsisten, jangan sampai turun di bawah batas minimum. Tetap semangat lah untuk kita semua, tetap sehat semuanya. Oke, baik. Terima kasih atas sharing-sharing yang sangat inspiratif. Dan sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Jadi terima kasih ya sudah menyaksikan acara ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di podcast Katalis berikutnya. Kami dari Staf Divisi Kominfo pamit undur diri.